Abi Thalib radhiyallahu an wa karrama wajhahu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Siapa yang menuntut ilmu, maka surga yang akan mencari. Siapa yang sibuk menyibukkan dirinya berbuat maksiat, kan maksudnya bekal sini adalah amal soleh. Nah, orang-orang yang masuk kubur tanpa bekal, tanpa amal soleh, itu seperti orang-orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Ay fayaghraqu gharqan la khalasa lahu, atau dia tenggelam mengarungi lautan itu, la khalasalah, tanpa ada yang menolong, illa bima yungkiduhu, kecuali ada yang datang membantunya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, mal mayyitu fi qabrihi, tidaklah mayit itu di dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawwith, kecuali seperti orang-orang yang tenggelam, teriak minta tolong. Ay at-talib li anna li ay yughatha. At-talib li ay yughatha, orang-orang yang memohon, mengharapkan pertolongan. Nah, sebelum kita masuk dalam kubur, sebelum habis masa kita di dunia ini, banyak-banyaklah kita berbekal dengan amal soleh. Jangan sampai kita seperti orang yang tenggelam di lautan. Ini pesan yang sederhana, tapi kadang kita lupa. Sibuk kita ngajar dunia, tiba-tiba mati. Sibuk mengejar dunia, ambil pinjaman di bank, harapan bisa lunas, ternyata bulan depan mati. Maka selama masih ada kesempatan, kumpulkan bekal amal soleh. Ada kelebihan harta, sedekahkan. Ada kelebihan ilmu, ajarkan orang lain. Bermanfaatlah kepada orang, berikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Itu pesan yang ketiga, jangan sampai kita masuk kubur tanpa bekal. Wal maqalatur rabi'ah, pesan yang keempat, makalah yang keempat, an Umar radhiyallahu an. Dari Umar radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an ini adalah salah satu sahabat Nabi yang utama. Nukila anis Syekh Abdul Mu'ti Asy-Syamlawi. Dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti Asy-Syamlawi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Nabi bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Sifli hasanati Umar." Coba gambarkan kepadaku kebaikannya Umar. Faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aklaman. Maka Jibril menjawab, andai kata laut itu menjadi tinta dan kayu-kayu pohon-pohon itu menjadi penanya, lama hasar tuha, maka tidak dapat menggambarkan bagaimana kebaikan Umar bin Khattab. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Nah, Nabi bertanya lagi, bagaimana gambarkan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Jibril berkata, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakr. Kebaikan Umar yang begitu banyak, itu hanyalah satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Apa pesan dari Umar bin Khattab? Izzud dunya bil mal, wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Ya, kemuliaan di dunia itu didapatkan dengan harta, sementara kemuliaan di akhirat itu didapatkan dengan amal soleh. Mau mulia di dunia gampang, cari harta yang banyak. Tidak usah pikir apapun, cari harta yang banyak. Wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Mau mulia di akhirat, perbanyaklah amal soleh.
Ai fala tataqawwa umurud dunya, tidak akan kuat, tidak akan soleh urusan dunia itu, wala tasluh illa bil amwal, kecuali dengan duit. Nah, kata orang sekarang semuanya perlu duit. Tidak ada yang gratis. Semuanya sekarang serba pakai duit. Wala tataqawwa umurul akhirah wala tasluh illa bil a'malis salihah. Tidak akan bagus perkara akhirat itu kecuali dengan amal soleh. Maksud pesan dari Umar bin Khattab, umat Islam kalau mau jaya di dunia ya harus banyak uang. Untuk bisa banyak sedekah ya harus jadi orang kaya. Untuk bisa bantu umat Islam lain yang kekurangan ya kita harus kaya. Jangan kita sibuk memikirkan akhirat tapi lupa juga memikirkan dunia. Nah, ini harus seimbang. Bahwa di dunia kita juga butuh beramal, amal juga butuh dengan harta. Sedekah butuh harta, berzakat butuh harta. Bagaimana cara kita mulia dunia dan akhirat? Cari sebanyak-banyaknya karunia Allah di dunia sebagai bekal kita beramal soleh menghadapi kehidupan kita di akhirat. Jadi seimbang hidup ini. Jangan setelah ngaji karena hanya mendengarkan pesan sampai ketiga, pesan yang ketiga sibuk terhadap akhirat. Tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Ketika ditanya, kenapa tidak mau bekerja? Baris lek kubur. Susah itu. Salah. Di kubur juga butuh bekal. Bekalnya juga amal soleh. Amal soleh juga dalam bentuk harta. Kita punya uang, punya harta, ya kita sumbangkan, kita sedekahkan. Sahabat Nabi banyak orang kaya. Nabi pun termasuk orang yang kaya. Yang dilarang itu bukan umat Islam tidak dilarang kaya. Yang dilarang bermewah-mewah, berlebih-lebihan. Tapi tidak dilarang kaya. Nabi itu kaya tapi hidupnya sederhana. Ya, sahabat Nabi kita bahas dulu, Utsman bin Affan, orang paling kaya. Tapi habis hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Neke jadi tuan guru harus nesugih. Jangan sampai tuan guru kalah dengan pedagang. Lebih dihormati pedagang daripada tuan guru karena pedagang lebih luwek kepeng. Jangan sampai seperti itu. Maka tuan guru juga harus sugih. Jadi tidak dilarang kita itu kaya. Yang dilarang adalah bermewah-mewah, berlebih-lebihan. Karena kekayaan itu juga bisa menjadi jalan wasilah kita beramal soleh. Itu pesan yang keempat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa kalau kita mau mulia di dunia kita berusaha, bekerja, cari harta sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa harta itu kita gunakan untuk memperoleh kemuliaan di akhirat dengan beramal soleh. Wal maqalatul khamisah, pesan yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun fil qalb, zulmatun fil qalb. Wa hammul akhirah nurun fil qalb. Susah memikirkan dunia, kata Utsman bin Affan radhiyallahu. Kalau kita susah mikiri dunia, memikirkan dunia, zulmatun fil qalb, tanda hati kita gelap. Wa hammul akhirati nurun fil qalb. Kalau hati kita gelisah, susah memikirkan nasib kita di akhirat, itu tanda hati kita bercahaya. Sekarang kita coba hitung. 1 bulan ini lebih banyak susah mikirkan dunia, pemikirkan akhirat. Kalau lebih banyak susah mikirkan dunia, itu tanda hatinya gelap. Tapi kalau sibuk mikirkan bagaimana nasib saya nanti di akhirat, di mana tempat saya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tanda hati kita bercahaya. Susah memang hidup di dunia ini. Tidak ada yang bilang hidup di dunia ini gampang, mudah. Tapi jangan kemudian kita sibuk menghabiskan diri memikirkan susahnya dunia. Jangan-jangan kesusahan kita itu cara Allah menyelamatkan kita. Mun nesugih dengan ini pasti maksiat.
Arak pendik. Model-model seperti itu ada enggak? Ketika miskin dia rajin ke masjid. Ketika datang panen nyedi, enggak pernah ke masjid. Jangan-jangan kemiskinan itu yang menyelamatkan kita. Jangan-jangan kesusahan itu yang menyelamatkan kita. Maka jangan terlalu dipikirkan. Yang harus kita pikirkan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Itu pesan yang kelima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jangan banyak-banyak mikirkan kesusahan dunia. Tapi perbanyaklah memikirkan kesusahan kita. Bagaimana posisi kita nanti di akhirat. Itu yang kita pikirkan. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang keenam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa karrama wajhahu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi." Siapa yang menuntut ilmu, maka surga yang akan mencarinya. Siapa yang sibuk menyibukkan dirinya berbuat maksiat, kanatin naru fi talabihi, maka neraka yang akan mencari.